Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita datang di hadapan Tuhan. Dan biarlah saat ini kita mau memberikan segala kehidupan kita, segenap hati kita untuk menghadap kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang pertama dan sampai keempat. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotaimu, menghormati engkau dengan kasih setia dan rahmat. Biarlah saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memberikan segala kebaikannya, segala kasih setianya, segala rahmatnya untuk kita. Terima
Elizabeth untuk memimpin kita dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, mempersembahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami ingin menyukakan hati Engkau. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami semuanya ya Tuhan, agar kami pulang dengan membawa berkat yang berkelimpahan, berkat surgawi, damai sejahtera buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bagi diri Bapak Ibu Saudara, kita mau kasih salam kepada saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, depan. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita akan sambung pujian kita menyatakan bahwa kita mau masuk gerbang Tuhan, kita mau membawa pujian dan korban syukur kita. Was
persembahan pujian dari Rayon 1, kami persilakan. Puji nama Tuhan. Jadi Rayon 1 mengatakan bahwa hanya satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dan membimbing kita dalam apapun keadaan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan persembahkan persembahan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan
Berkat-Mu senantiasa berkelimpahan kepada kami semua Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh memberkati gereja ini Tuhan, dan segala yang digunakan untuk segala pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan kita kasih alat tak tersedia. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan saat ini, itu boleh memberikan kita semakin mengerti akan rencana-rencana Tuhan, semakin mengerti akan rencana-rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ajar kami Tuhan mengerti ya Bapa setiap rencana-Mu. Biarlah kami senantiasa menaruh harapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Ajar
kesetiaan, pembelaan, bimbingannya atas pribadi kita semua. Mari bersama-sama umat Tuhan yang siap menyambut berita, petunjuk, dan acaranya. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Bapakku, Engkau ajaib, penuh kasih, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan segala kebaikan yang luar biasa. Ketika tadi pagi kami bangun dari tidur kami, Engkau mengingatkan kami secara pribadi untuk mempersiapkan diri membangun ibadah persekutuan denganmu dan bersama seluruh keluarga jemaat Gereja Bethel Tabernakel di suku ini. Kami percaya bahwa rancanganmu bagi kami adalah rancangan yang terbaik. Di hatimu, di pikiranmu, dalam kehendakmu, Engkau telah merancangkan sebuah perjalanan hidup dalam gerakanmu, dalam orbit hidup baru di dalam Yesus. Dan kami percaya berjalan dalam orbit baru di dalam Kristus adalah sebuah dinamika perjalanan hidup yang dipenuhi kasih Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan yang begitu indah dan mulia. Bapa, Engkau merindukan setiap kami umat ketebus-Mu hidup menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih, hamba menyerahkan diri dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk mengabarkan kabar baik dari Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha setia, yang maha kasih, dan Dia punya rencana baik, rencana mulia, desain kehidupan yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yang dikehendakinya adalah Anda dan saya menikmati sebuah perjalanan hidup dalam orbit hidup baru bersama Yesus. Orbit hidup baru di dalam Yesus adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian bahwa Anda dan saya dibentuk Tuhan dari hari ke hari dalam pergerakan hidup di dalam orbit hidup baru bersama Yesus. Hari demi hari Anda akan mengalami dinamika hidup yang indah, dinamika hidup yang mulia, dinamika hidup yang dipenuhi dengan
kasih, kebaikan, kesetiaan, dan kuasa Tuhan menjadi pengalaman hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi ketika kita semua menyanyi memuji Tuhan, saya di situ cucu yang mungil ya sore ya lari ke depan, urut salam kepada saya, saling cium tangan saya. Hati saya sejuk, hati saya segar. Itu adalah sebuah refleksi kehidupan dari seorang anak kecil yang tulus, yang apa adanya, yang menjumpai opanya, dia urut salam, dia cium tangan opanya. Itu adalah sebuah dinamika hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Hormatilah orang tua. Orang tuamu atau orang yang dituakan dalam komunitasmu, dan ketika engkau melakukan ajarannya, memberi hormat kepada orang yang lebih tua darimu, orang yang dituakan, maka akan mengalir dari Tuhan melalui hidupmu, melalui sore tadi yang kecil, mungil, energik. Dia urut salam kepada saya, dia cium tangan saya sebagai tanda kasihnya kepada saya, sebagai tanda hormatnya kepada Tuhan. Mungkin kita anggap anak kecil ngapain? Tidak, di hadapan Tuhan semua diperhitungkan. Nah, lalu saya amati dia mengikuti irama musik, dia mengikuti alur puji-pujian, dan dia mengekspresikan dalam tarian spontan. Nah, itu ada sebuah dinamika hidup yang dikehendaki Tuhan. Mari bersama-sama hari demi hari membuka hati lebih luas, membuka hati lebih lebar untuk Roh Kudus bekerja, mengingatkan, mengajarkan, menanamkan, dan menumbuhkan benih-benih firman Tuhan yang kita terima pada saat kita melakukan saat teduh meditasi bersama dengan Tuhan melalui perenungan Alkitab, melalui puji sembahmu kepada Tuhan. Buka hati lebih luas, buka hati lebih luas bagi Roh Kudus dan firman-Nya bekerja dalam relung-relung hatimu sampai menyentuh seluruh aspek dari jiwamu, pikiranmu, jalan pikiranmu, niatmu, kehendakmu, perasaanmu, sampai menjadi sebuah eksekusi dalam perkataan, menjadi sebuah eksekusi dalam perilaku, eksekusi dalam membuat keputusan-keputusan, serta perbuatan-perbuatan, karya-karya yang luhur, yang mulia,
yang sesuai dengannya, maka kebahagiaanmu akan bertambah-tambah. Kebahagiaanmu akan semakin bertambah, dicurahkan oleh Tuhan dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang yang mencari bahagia dalam hidupnya. Ada banyak orang yang harus membayar untuk suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang bisa musbro, kebahagiaan yang sebentar akan menguap hilang. Tapi Tuhan menawarkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang mulia, kebahagiaan yang bernilai kekal. Nah, Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidupmu. Tema daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah dengar, hayati, dan amalkan firman-Nya, supasti bahagia. Dengar, hayati, dan amalkan firman-Nya, supasti bahagia. Nah, ini adalah kebahagiaan yang murni, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang bernilai kekal. Bukan kebahagiaan yang gampang hilang, bukan kebahagiaan yang bisa surut dan hilang, tapi ini adalah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang bernilai abadi. Nah, itu adalah kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kuncinya adalah dengar, hayati, dan amalkan firman-Nya, supasti bahagia. Ini temanya. Kita akan bersama membaca di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 25. Mari kita bangkit berdiri dan dengan tegas kita membaca firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang sedang amati mukanya yang sebenarnya di dalam cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang
yang sempurna, yaitu hukum yang merdekakan orang. Ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Kalau kita mendengar firman-Nya dan kita menghayati, merenungkan sampai firman yang kita dengar atau yang kita baca itu tertanam dalam hati sanubari kita, dan kita terus menghayatinya dengan melafalkan, mengucapkan sampai telinga kita mendengar, dan itu kita kerjakan terus menerus bersama Roh Kudus, maka firman itu akan berkembang dan memenuhi seluruh relung-relung hati sanubarimu. Maka firman itu akan bekerja untuk menyelamatkan jiwamu. Firman itu akan bekerja dalam jalan pikiranmu. Firman itu akan bekerja dalam niat, dalam kehendak, dalam perasaanmu, dan engkau ekspresikan menjadi sebuah keputusan, sebuah eksekusi untuk mengamalkan firman itu menjadi perkataanmu, menjadi buah-buah karyamu, menjadi sikap hidupmu, maka engkau akan beroleh bahagia dari Tuhan. Bahagia sejati, bahagia yang murni, bahagia yang akan semakin mengubah hidupmu, sehingga yang akan merasakan, yang akan melihat adalah orang-orang di dekatmu, istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, kakak adikmu. Mereka akan merasakan gaya hidupmu itu excellent, gaya hidupmu itu indah, gaya hidupmu itu sangat berbeda dari orang-orang lainnya. Itu bahagia yang dari Tuhan akan terpancar dari gaya hidupmu, akan terpancar dari perkataanmu, akan terpancar melalui buah karyamu di kehidupan sehari-hari. Dan itu semua dinilai oleh Tuhan sehingga menjadi kebenaran yang dinikmati oleh Tuhan, dan engkau tidak akan kehilangan bahagia itu. Tuhan akan tambah-tambahkan kebahagiaanmu. Suatu hari Nia WA chatting dengan mamanya, bantu doa ya Ma, sekarang ini pasaran agak sedih. Dia akan buka kafe di Palangka. Selain menerima order desain bangunan, dia buka kafe di Palangkaraya, di sebuah ruko milik keluarga suaminya. Ruko itu bagian dari
kebersamaan keluarga untuk berkarya. Yang bawah lantai bawah dipakai untuk buka kafe. Orang-orang di sini itu kalau jajan itu cari yang murah, warak. Produk-produk ini bukan produk murah, produk enak, produk spesial, produk yang agak mahal. Jadi pangsa pasarnya terbatas pada mereka yang duitnya cukup untuk bisa belanja di luar belanja harian. Oh ya, kita bantu doa. Malam harinya dia chatting lagi, puji Tuhan aku sampai kewalahan dikejar-kejar orderan begitu. Saudara, kemudian dia dapat lagi order penyempurnaan desain bangunan di Bali. Dia kerjakan di Palangka. Dikejar waktu, dikejar deadline. Saya bilang kerjakan semaksimal mungkin yang bisa kau kerjakan. Berikan servis yang terbaik kepada konsumenmu. Niscaya kamu akan bahagia. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi seorang yang malas. Tuhan tidak mau kita menjadi seorang yang tidak tahu aturan. Tuhan tidak mau kita menjadi seorang yang sembarangan dalam berkarya. Ya Pak, saya akan perjuangkan yang terbaik untuk konsumen saya. Berapa hari lagi chatting lagi, awak lemah, loro kami karena kurang tidur, otaknya bekerja, tangannya bekerja, semua bekerja. Dia harus naik turun karena dapur di atas, bawah turun ke bawah untuk ready dikasihkan ke konsumen yang datang atau melalui GoFood dan lain sebagainya. Saya bilang semua perjuanganmu tidak sia-sia. Pasti bahagia dari Tuhan datang dalam hidupmu. Jadi lagi, aku pengen punya anak. Ya, pasti satu hari Tuhan kasih kamu. Sekarang yang penting berjuang dulu. Lakukan segala yang terbaik dalam hidupmu. Soal kerinduanmu untuk memperoleh keturunan, pasti Tuhan akan kasih pada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Aku mau minta anak kembar saja supaya aku satu kali mengandung. Bagus itu ya, sebuah kerinduan yang jitu. Sekali melahirkan sudah cukup 2 anak kembar. Oke, kita doakan. Tuhanmu adalah Maha Dahsyat. Dia bisa melakukan apa saja yang indah, mulia dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan ajarkan pasti mendatangkan segala yang baik dalam hidup kita. Dengan hayati dan amalkan firman-Nya, so pasti bahagia. Dalam kehidupan sosial kita, di lingkup keluarga,
di lingkup masyarakat, dalam lingkup dunia kerja, dalam lingkup dunia pelayanan kita, ada hal-hal yang bersifat mendasar yang harus dilakukan dalam kehidupan sosial kita, di keluarga, di pekerjaan, dalam pelayanan. Itu ada hal-hal yang harus kita kerjakan secara maksimal, yaitu membangun komunikasi, membangun relationship yang oke, yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, dalam kehidupan sosial kita, di lokus keluarga, di lokus dunia kerja, di lokus dunia pelayanan, dalam lokus-lokus itu Tuhan berkenan bila kita cepat mendengar, lambat bicara, lambat untuk marah. Ini adalah hal yang fundamental yang Tuhan tetapkan dalam lokus keluarga, lokus pekerjaan, dalam lokus pelayanan, dalam lokus bermasyarakat. Tuhan mau kita itu cepat mendengar, tetapi lambat bicara dan lambat untuk marah. Nah, itu yang Tuhan tetapkan sebagai hal yang sangat fundamental. Kalau kita melakukan, maka bahagialah kita. Tapi kalau sebaliknya yang kita lakukan, kita lambat untuk mendengar, lalu lebih cepat bicara, lebih cepat untuk marah, maka hasilnya adalah Anda kehilangan bahagia. Hasilnya itu karena orang yang tidak cepat untuk mendengar, tapi lambat mendengar, atau tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Tuhan atau dikatakan oleh orang-orang dekatmu. Kamu tidak suka mendengar, lambat untuk mendengar, tapi lebih cepat mereaksi, lebih cepat bicara sebagai reaksi kita, maka Anda akan terpancing untuk lebih cepat untuk marah. Nah, orang yang begini ini pasti sakitnya adalah tekanan darah tingginya menjadi tidak normal. Ya. Lalu jantungnya berdetak tidak normal, derodok, ya, sampai tanganmu, kakimu menjadi bergetar, mata menjadi terbelah, nafas ngos-ngosan. Akhirnya Anda akan menjadi seorang yang tidak bahagia, kehilangan bahagia. Nah, jadi dalam kehidupan sosial kita, di lokus keluarga, di lokus pekerjaan, di lokus pelayanan, prinsip ini harus kita kerjakan. Cepat untuk mendengar, menanggapi dengan baik, cepat untuk mendengar dan menanggapi dengan bijaksana,
cepat untuk mendengar dan menanggapi dengan hati yang teduh, menanggapi dengan pikiran yang jernih, baru kita mereaksi dengan bicara yang baik, bicara yang sopan, bicara yang santun, bicara yang manfaat. Jangan lakukan yang sebaliknya, maka hasilnya pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang sejati. Nah, berikutnya mari kita bersama-sama yang mau menikmati bahagia yang sejati dari Tuhan. Buanglah segala yang kotor, buanglah segala yang jahat, segala hal yang kotor, segala hal yang jahat yang begitu memenuhi bumi kita. Segala yang kotor, segala yang jahat itu begitu pekat dalam dunia kita. Jangan beri tempat segala yang kotor, segala yang jahat, segala yang tidak baik. Jangan beri tempat dalam hidupmu. Putuskan hubungan dengan semua yang kotor, semua yang jahat, semua yang tidak baik dari seluruh aspek hidup kita. Buang semua itu. Putuskan hubungan dari semua itu. Dan akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku telah melakukan yang jahat, melakukan yang kotor, melakukan yang tidak baik, melakukan yang merugikan orang lain. Ampuni aku Tuhan. Dan mempersilahkan kuasanya, kuasa firman-Nya mengalir, memenuhi relung-relung hatimu. Berikan ruang bagi firman-Nya, bagi Roh Kudus memurnikan hatimu, menyelamatkan jiwamu, sehingga engkau akan melakukan, mengamalkan segala yang diajarkan olehnya, segala yang diperintahkan olehnya. Engkau menjadi cepat mendengar, tapi lambat untuk mereaksi dalam bicaramu, dan lambat untuk marah. Hasilnya kebahagiaan dari Tuhan akan memenuhimu sampai luber, sehingga orang-orang di sekitarmu, orang tuamu, anak-anakmu, kakak adikmu akan merasakan bahagia dari Tuhan yang udah mengalir di hatimu dan mengalir dalam perkataanmu, mengalir dalam sikapmu, mengalir dalam buah karyamu. Orang banyak akan diberkati melalui kesaksian hidupmu. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan ajarkan. Sambutlah firman-Nya dengan hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut. Ini adalah bagian terakhir.
Sambutlah firman-Nya dengan hati yang lemah lembut. Setiap hari kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendengar firman-Nya melalui pembacaan Alkitab pribadi, melalui mendengar suara Alkitab. Sekarang ada Alkitab suara kan? Anda bisa googling Alkitab suara via YouTube. Anda bisa mendengar. Kalau Anda lagi bekerja sambil masak, Anda bisa dengar firman Tuhan. Sambil melakukan perjalanan, Anda bisa dengar firman Tuhan. Sambil Anda bekerja ini itu, Anda bisa dengar firman Tuhan. Ketika firman-Nya kau dengar, berikan waktu yang cukup untuk firman-Nya itu mendarat di hatimu. Jangan keraskan hati. Berikan hati yang lemah lembut, sehingga firman itu tertanam dengan baik dan akan bertumbuh dengan indah menjadi pola bicaramu, menjadi pola pikiranmu, menjadi pola dari setiap perbuatanmu, menafasi setiap aspek hidupmu. Hasilnya bahagia dari Tuhan akan dialirkan lebih besar dalam hidupmu. Hidupmu akan menjadi saksi yang indah, saksi yang mulia, yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Bapak Ibu, satu hari Mbak Ana chatting saya, Pak, saya ada teman-teman dari berbagai gereja dan mereka punya talenta yang saling melengkapi, dan kerap kali kami berjumpa untuk berdoa dan berdoa serta berbenah diri. Berbenah diri, mengasah talenta, dan kami berada dalam satu tim. Tim itu namanya Menara Doa Kota. Jadi ada yang bertalenta main musik, ada yang bertalenta pimpin pujian, ada yang diberi talenta berkhotbah. Kami dalam tim itu melayani ke desa-desa maupun ke kota-kota, tetapi lebih berfokus untuk kota Malang. Apakah kami boleh melayani di GBD Sukun? Saya jawab boleh. Gereja kita terbuka untuk pelayan-pelayan Tuhan yang mau memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari bersama-sama sebagai umat Tuhan selalu membuka hati bagi Tuhan bersabda dalam hati sanubari kita, mengalir, memenuhi jiwa kita sampai menjadi sebuah karya-karya mulia. Minggu depan mereka akan melayani
doa kota akan melayani kita seluruh tim Praise and Worship, tim doa, dan pengkhotbahnya evangelis Anneke Isa Susanti, dan mereka rindu melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan di sini minggu depan. Dari minggu depan, mari ajak keluarga, teman-teman yang rindu menerima jemaat Tuhan, rindu untuk melayani Kota Malang dengan cara Tuhan. Pasti bisa, ya. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Tuhan, inilah aku mau lebih cepat mendengar suara-Mu, lebih cepat mendengar berita-Mu, lebih cepat mendengar petunjuk-Mu, dan lebih cepat mendengar apa yang disampaikan oleh sesamaku, dan aku akan menimbang baik-baik, dan aku akan berucap lebih lambat. Artinya lebih lambat untuk mereaksi dengan hikmat Tuhan, dengan bimbingan Tuhan, sehingga menghasilkan bahagia yang dapat mengalir ke sesama kita, sehingga lebih banyak orang diberkati. Ya, kita doakan juga untuk tim Menara Doa Kota yang akan melayani kita minggu depan. Kita doakan semuanya sehat, siap untuk dipakai Tuhan melayani kita semua di sini, menginspirasi kita, dan bisa memotivasi kita semua untuk kita juga bisa membangun menara doa kota. Dan saya percaya lebih banyak orang diberkati. Ya, saya yakin bahagiamu dari Tuhan akan lebih besar, karena Tuhan berkata lebih banyak kita melakukan ketaatan, akan lebih banyak bahagia dari Tuhan datang dalam hidup kita. Kita membaca ayat penutupnya dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkuasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Maka janji Tuhan akan digenapi. Anak cucumu akan menjadi perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati
harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, dan kebajikanmu akan tetap untuk selamanya. Tuhan akan perhitungkan setiap bentuk kebajikan yang kau amalkan, dinilai oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkatimu di bumi ini. Tuhan akan mempahalaimu di surga nanti. Kebahagiaan tiada henti, kebahagiaan yang terus berlanjut sampai kekal. Haleluya. Mari berdoa. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Penuhilah hidupku dengan sabda-Mu. Selamatkanlah jiwaku oleh firman-Mu ya Tuhan, sampai niat hatiku, kehendak-Mu, perasaanku, dan perbuatanku adalah bentuk ketaatan kepadamu ya Tuhan, sehingga kebahagiaan darimu akan mengalir lebih besar dalam hidupku, sampai luber membahagiakan banyak orang. Haleluya. Mari naikkan pujian Tuhan. Inilah hidupku, kuserahkan padamu. Membentuk talenta kita, membentuk pribadi kita untuk siap dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Haleluya. Serahkan padamu.
tubuh dipenuhi dengan semangat hidup taat kepada ajaran dan perintah-Mu. Nama-Mu dimuliakan, diagungkan melalui tutur kata kami, melalui gaya hidup kami, melalui pekerjaan kami, melalui kesaksian hidup kami. Bahagia dari surga akan mengalir, memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mewakili jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Kuswati Ningsih, Ibu Endangsih Winarti, Ibu Susi Suliana, Ibu Wiwi Winarti, Saudara Kesia Rosilawati, Bapak Kausa Martinus. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 2 April 2023. WL Bapak Nono MA, Singer Ibu Gloria dan Saudari Nadia Aprilia. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 2 April 2023. Ibu Jairawati, Ibu Aryani, Ibu Supiati Ningsih, dan Ibu Lasemi. Jadwal pelayan kolektan Minggu 2 April 2023, Ibu Kutsi Patin dan Ibu Narmi. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita yang kedua. Kita akan angkat satu pujian kasih Allah tak berkesudahan.
Untuk tahapan pengumuman, saya persilakan pada Bapak Joko. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini, dan mohon waktu bagi Bapak Ibu sekalian saya untuk menyampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama di sini sehubungan dengan renovasi daripada toilet yang dilaksanakan oleh Yayasan Kristus Pelepas. Nah, ini kita bersyukur bahwa renovasi ini sudah hampir selesai, ya, daripada bagian toilet ini sudah hampir selesai, tinggal melanjutkan di dalam pembongkaran area di bekas dapur yang lama ini. Area dapur lama ini akan dibongkar dan juga akan dibenahi supaya di area toilet ini bisa sedikit luas, dan puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga saya sampaikan di sini mengenai dana kita yang dulu kita kumpulkan, yaitu dana untuk renovasi toilet ini itu dialihkan untuk menyempurnakan pembangunan di ruang pastori, yakni untuk menyempurnakan tangga ya, yang menghubungkan lantai 1 dan 2 ini. Kemudian untuk saat ini sudah selesai dalam pengeramikannya. Jadi keramik sudah dipasang, tinggal memasang yaitu pengaman atau pagar daripada tangga itu. Karena selama ini itu masih belum ada pengaman, sehingga kalau kita khususnya yang usia lanjut untuk naik tidak ada sarana untuk berpegangan, sehingga bisa memungkinkan kita jatuh, ya, bisa seperti itu. Nah, ini karena di dalam pastori ini kita tahu ya bahwa ada Mbak Udi yang juga sudah lanjut usia, dan tentunya kalau naik ke tangga ini ya perlu ya keamanan ya, supaya tidak terpleset, sehingga perlu pegangan. Jadi ini tinggal pemasangan ini, dan kemudian nanti juga akan diteruskan dengan pengecatannya. Nah, untuk pengecatan ini kemungkinan sampai selesai itu masih dibutuhkan dana ya dari kita sekalian, kurang lebih 2,5 juta. Jadi kurang lebih 2,5 juta untuk biaya sampai sempurna, baik pengecatan dan juga pemasangan alat-alat yang diperlukan dalam perlengkapan tangga ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan kepedulian ini dengan kita akan mengumpulkan kembali persembahan renovasi, ya, persembahan renovasi yang mulai bulan ini juga akan dilaksanakan penarikannya seperti kita mempersembahkan persepuluhan, yaitu diberikan kesempatan pada minggu terakhir dengan maju ke depan, ya. Jadi sebelum kolektor 1 dilaksanakan, itu persembahan renovasi akan dijalankan terlebih dahulu dengan Bapak Ibu maju ke depan, menaruhnya di tempat yang nanti sudah disediakan. Itu setiap minggu terakhir, jadi bukan minggu terakhir bulan ini saja, tapi setiap minggu terakhir kita akan kembali mengumpulkan dana untuk dana renovasi. Nah, jadi apa yang sudah pernah kita jalankan lagi mulai bulan yang sekarang ini. Mulai minggu pertama sudah berjalan, dan ini seterusnya akan berlaku di gereja kita ini. Kemudian tadi juga disampaikan juga melalui pengumuman bahwa minggu depan itu pelayanan dari Menara Doa Kota. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya, khususnya yang ada di rayon 1, 2, 3, 4, nah, kita akan bisa
ikut memikirkan ya bagaimana supaya kita bisa menjamu daripada tamu kita yang akan melayani di minggu depan ini. Yakni dari kita, mari kita akan bersama rayon 1, 2, 3, 4 kita akan kumpulkan ya, jamuan makan yang meskipun sederhana tetapi semuanya ini akan bisa menjadi berkat bagi ya tamu yang akan melayani di tempat kita ini, dan juga menjadi berkat bagi kita yang menyediakan ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang perlu menjadi perhatian kita, saat ini kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Maret ya, di mana minggu depan ini adalah minggu yang terakhir, dan setelah itu kita akan masuk pada bulan April. Kita tahu bulan April ini bahwa kita umat Tuhan akan melaksanakan atau memperingati ya, dan merayakan dan juga melaksanakan ibadah Paskah ya. Nah, dalam melaksanakan ibadah Paskah ini seperti yang selalu sudah disampaikan, kita membutuhkan juga dana ya untuk keperluannya. Nah, oleh sebab itu melalui kepanitiaan yang ada berusaha menghimpun dana dari jemaat melalui persembahan amplop Paskah ini, melalui amplop-amplop yang juga sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu pada kesempatan ini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu agar bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengisi amplop persembahan Paskah itu, mohon bisa segera dilaksanakan ya, karena kesempatannya tinggal 2 minggu, yaitu minggu depan sama minggu pertama, karena Paskah ini jatuh pada hari Minggu yang kedua, dan itu dilaksanakan nanti ibadah Jumat Agung sebelumnya. Jadi waktu kita hanya tinggal 2 minggu. Karena amplop persembahan Paskah dari yang dibagikan sampai pada hari ini yang masuk itu belum ada separuh, masih ada 1/5 yang masuk ya. Jadi katakan kalau misalnya amplop yang dibagikan itu 50 itu yang masuk baru 10 ya. Jadi itu yang saat ini keberadaan amplop persembahan Paskah ini. Oleh sebab itu mari kita yang mungkin merasa masih belum mengisi amplop persembahan Paskah ini, ada kesempatan 2 minggu. Jadi minggu terakhir besok ini, lusa ini ya, dan juga minggu yang pertama. Dan minggu yang kedua kita akan bersama merayakan Paskah itu. Inilah Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi persembahan-persembahan yang akan kita kumpulkan, mari kita akan bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi kerinduan kita bersama, baik di dalam menjalani ibadah setiap minggunya dengan kenyamanan ya, dan juga ibadah khusus ini khususnya itu dalam perayaan kita juga akan bisa merayakan ibadah Paskah ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita melalui persembahan kita. Ini yang perlu saya sampaikan. Kiranya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan atas perhatian daripada Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebihnya dan kami menyampaikan perkataan kami ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat dan juga doa berkat. Saya undang Bapak Ibu Saudara Tuhan berdiri. Haleluya. Bapa surga, terima kasih atas pertolongan Roh yang kudus bagi kami semua para pelayan Tuhan
dan seluruh jemaat Tuhan dalam rangka membangun ibadah kepada-Mu. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah membawa kurban-kurbannya kepada-Mu. Tuhan memberkati seperti yang Tuhan janjikan. Hamba berdoa juga bagi Bapak Jokowi, juga para menterinya, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi-Mu. Tuhan memberkati dengan perlindungan dan keselamatan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk Bapak RW 6, RT 3, di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan kesehatan dan hikmat akal budi dari Tuhan. Hamba berdoa juga bagi tim Menara Doa Kota yang akan melayani kami pada minggu depan. Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Tuhan memberkati dengan pengurapan Roh-Mu yang berlimpah. Hamba berdoa juga bagi panitia Paskah yang mempersiapkan ibadah Jumat Agung dan perayaan Paskah. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu segala kebutuhan secara finansial. Engkau yang akan memberkati Luber. Terima kasih Pak. Mari angkat wajah tangan kepada Tuhan. Ulanglah saudara dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kiranya kasih karunia dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus berlimpah atas hidup-Mu, sehingga Engkau mampu berdiri tegak sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam hormat dan cinta Tuhan serta keluarga. Kiranya penghiburan dan persekutuan Roh Kudus menyegarkan iman dan harapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus.
memberkati.